wabarakatuh. Kembali lagi di channel Askatek ya. Dalam video ini kita akan mencoba membedakan jenis-jenis IC berdasarkan kandungan emas yang ada di dalamnya. Ini ada beberapa jenis IC. Yang pertama IC seperti ini, IC dengan kaki lipan ya istilahnya, kalau orang-orang bilang itu. Kakinya ada di kiri kanan dan dia model through hole istilahnya, model pakai kaki yang runcing ya, seperti ini kakinya. Dia bukan jenis SMD ya. Nah, ini masih model lama, sebenarnya seperti ini. Nah, ini kandungan emasnya. Kalau yang jenis seperti ini mungkin agak lumayan banyak ya, agak lumayan. IC jenis ini juga ada seperti IC ini dengan jenis keramik ya. Ini keramik IC ini kebanyakan dari jenis EPROM. IC EPROM seperti ini. Nah, IC EPROM itu kalau zaman dulu EPROM dia kan menghapusnya menggunakan sinar ultraviolet. Jadi kalau ingin menghapus data yang ada di dalam EPROM tersebut harus disinari ultraviolet selama beberapa menit. Nah, itu EPROM. Kalau sekarang kebanyakan sudah menggunakan EEPROM. Jadi tidak perlu menggunakan sinar ultraviolet lagi, cukup menggunakan arus. Nah, ini jenis EPROM ya. EPROM ini nampak dia IC-nya dan bisa kita lihat itu ada benang-benang emas yang menghubungkan antara chip dengan kaki-kaki ini. Nah, ini ya, kita ambil dulu chip yang masih utuh. Nah, seperti ini. Ini kaki-kakinya juga dilapisi emas. Nah, kalau sudah diprogram biasanya IC EPROM ini ditutup dengan stiker kedap cahaya agar data yang tersimpan di dalam tidak terhapus. Nah, kalau dibuka seperti ini, tuh bisa dilihat chipnya dan bisa kita lihat benang-benang emas yang terhubung antara chip dan terminal-terminal kaki komponen ini, ke IC-nya. Kita zoom. Nah, itu dia. Nampak benang-benang emas. Ya, walaupun kalau ditimbang hanya 0,0 sekian gram, tapi sudah jelas ada kandungan emasnya ya. Ya, jadi jumlah benang emas yang ada di dalam ini ya biasanya sebanyak jumlah kaki komponennya. Kaki komponen ini. Jadi makin banyak kakinya, makin banyak juga benang emasnya, karena harus terhubung ke chip, ke antara kaki dan chip tersebut. Ya, benang emasnya nampak kelihatan. Nah, begitu juga dengan jenis IC yang seperti ini. Ini ditutup. Dia bukan jenis EPROM. Kebanyakan kalau begini ini jenis seperti microcontroller atau microprosesor ya. Ini kalau dibuka nih seperti ini. Nah, ini kita coba buka dulu pelindungnya ini. Kita lihat dalamnya seperti apa.
kurang tajam. Ini ya, kita lihat dalamnya. Nah, ini dia dalamnya seperti ini. Ini juga dilapisi emas ya, penutupnya ini. Kita lihat apakah benang yang digunakan adalah benang emas atau benang perak. Nah, sepertinya warnanya putih ya, nggak kuning. Saya tidak tahu apakah ini perak ataukah emas putih, tapi kemungkinan juga perak. Atau mungkin juga emas putih. Nah, seperti itu dalamnya. Kita coba lagi jenis ice yang lain. Nah, seperti ini. Ini juga sama ya, ini juga sama, sepertinya warnanya warnanya putih. Nah, ini ada jenis seperti ini lagi. Ini ditutup dengan keramik juga ya. Kita coba buka. Lebih kuat kan. Nah, oh ternyata ini IC hybrid ya, IC hybrid. Jadi dia ruangannya ini ditutup oleh ini ya, dan jalurnya seperti ini ya, jalur menggunakan dilapisi emas, dan ini sepertinya menggunakan benang-benang emas. Kita lihat lagi. Nah, itu dia benang emasnya, udah banyak yang udah terputus kena pisau tadi. Nah ya, itu dia benang emasnya masih menempel di chip. Oke. Ternyata ini adalah jenis IC hybrid ya, mana ada chipnya, beberapa chip, kadang ada komponen pasifnya juga. Nah, buatan analog device ini ya. Nah, jadi ini sebagai penutupnya, penutup sekaligus rongga seperti ini. Ini berongga ya. Nah, tidak seperti yang penutup seperti ini tadi. Kalau yang ditutup seperti ini, rongganya ada di bawah, jadi aman. Pakai pisau aman mengapainya, mengupasnya, mencopotnya. Aman, dia tidak terkena ke chip. Tapi kalau ini dia, kalau nggak hati-hati bisa kena chipnya dan benang-benang emasnya. Nah. Kita coba, berarti jenis ini sama juga seperti yang tadi. Nah, kita coba, ini ada ice yang besar. Ini seperti apa dalamnya, seberapa banyak kandungan emas yang ada di dalam ice ini. Nah, buatan analog device juga. Ini jenis IC keramik ya, kita coba buka.
susah kali ternyata ya. Tahap paling ini. Ya, nih pecah dia. Pecah, guys. Ya, keramiknya pecah. Nah, ini dalamnya seperti ini. Jalurnya semuanya menggunakan emas, jalurnya. Itu jalur emas yang digunakan. Dan untuk menghubungkan ke chip juga pakai benang emas. Ini lumayan banyak emasnya ini, karena sepertinya agak tebal itu jalur emasnya sepertinya agak tebal. Nah, itu dia, menggunakan benang emas untuk menghubungkan ke chip ya. Itu menggunakan komponen pasif juga, ada kapasitor ya. Nah, ini chip yang satu lagi, ada chip juga lagi, banyak chip. Kita buang yang ininya. Nah, terbuka semuanya. Jadi ini IC hybrid, dia ada komponen pasifnya juga, ada komponen aktif juga. Di rangkaiannya ada mungkin beberapa chip di dalamnya. Ini lumayan banyak emasnya ya, karena dari lapisan jalurnya juga sepertinya tebal. Oke. Nah, ini sama juga seperti yang tadi. Sekarang kita coba lihat IC yang seperti ini nih. IC microprocessor sepertinya. Ya. Coba kandungan emasnya seperti apa. Payah terbuka ternyata. Udah bisa. Sepertinya ini banyak kandungan emasnya. Coba terbuka. Nah, itu dia. Nampak. Betul-betul ini selain jadi karya teknologi, sepertinya ini, aduh, kena tangan, senggol sayang kali. Ini karya seni. Nah, cukup cantik ya. Kandungan emasnya dari jalurnya udah lumayan tebal, dan ini menggunakan benang-benang emas. Kita lihat dulu. Nah, itu dia benang emasnya. Agak rapat ya, lumayan. Kan, nampak kan? Itu dia.
Kalau jenis mikroprosesor memang banyak sekali emasnya, lumayan dibanding dengan jenis IC yang lain. Lihat tuh, mungkin ada 100 sebanyak kakinya ini, sebanyak jumlah kaki ini. Biasanya sebanyak itu juga benang emasnya. Oke, bahkan ada yang satu kaki benang emasnya ada 2 itu. Satu pin, mungkin ini grounding ya. Satu pin ada 2 benang emasnya. Nah ini juga 2. Yang sebelah sini juga 2. Yang sebelah kanan juga 2. Ya. 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 Ini kita pisahkan yang sudah dibuka. Diolah. Nah berikutnya ya, ini udah kita apa dulu, jenis IC keramik ini ya. Nah, kita simpan dulu. Sekarang kita beralih ke jenis IC yang ini, IC VGA dan IC SMD. Baik. Oke, selanjutnya IC yang banyak mengandung emas juga, ini seperti IC seperti ini. Dia lumayan besar ukurannya. Ini ya. Apapun itu fungsinya, ini kemungkinan kandungan emasnya cukup banyak. Nah, seperti ini. Yang jumlah pinnya itu di 4 sisinya ada kakinya. Seperti ini. Nah, ini juga ini semuanya udah dibuang kakinya karena untuk mengurangi beratnya. Nah, ini. Nah, apalagi jenis BGA seperti ini. Ini IC BGA, khususnya IC GPU, Graphic Processing Unit, seperti Nvidia atau IC jenis IC ini Nvidia ya, GeForce atau VIA chipset. Ini jenis chipset. Bentuk awalnya seperti ini ya. Ini kemudian saya kupas, pisahkan antara PCB dan keramiknya, ini plastiknya. Nah jadi seperti ini. Nah, jumlah kakinya ada banyak, ini pinnya banyak, jenis BGA. Ini jumlah benang emasnya otomatis juga banyak. Nah ini yang ada benang emasnya tertinggal di sini, benang emasnya. Ini tinggal jalur-jalurnya saja. Jalurnya kemungkinan menggunakan tembaga, tapi pas untuk koneksi ke chipnya dia dilapisi emas dan kemudian dihubungkan dengan benang emas ya, seperti ini. Ini cukup banyak kandungan emasnya, lumayan. Jenis IC GPU dan chipset Intel ini ada di motherboard, biasanya ada 2 itu ya. Ada yang jenis motherboardnya ada yang 2 chipset atau 1, atau bahkan ada yang 3 chipset. Nah, tapi kalau chipsetnya jenis chipset seperti ini ya,
dengan chip kaca di atasnya, seperti kaca. Chipnya nampak, dia tidak dihubungkan dengan benang emas seperti ini. Nah, ini kemungkinan jumlah emasnya, kandungannya sedikit, jenis chipset seperti ini. Walaupun dia jumlah kakinya banyak, tapi dia sepertinya benang emasnya sedikit pendek. Kalaupun ada, dia pendek benang emasnya. Ini seperti ini, kurang banyak kandungan emasnya. Masih lebih banyak lagi yang jenis chipset seperti Intel ini. Nah, seperti ini. Ini biasanya ada di motherboard, apalagi motherboard Pentium 4 ke bawah itu masih menggunakan jenis yang seperti ini, bukan jenis kaca seperti ini. Kemudian lagi, nah, jenis-jenis EEPROM juga, tapi EEPROM yang seperti ini lumayan banyak kandungan emasnya ya, seperti ini banyak ditemukan di hard disk. Nah, yang paling banyak itu kandungan emas di jenis prosesor seperti ini. Ini prosesor di bawah Pentium 4 ya. Kalau prosesor Pentium 4 yang pakai kaki itu kandungan emasnya di dalam seperti ini, chipnya sedikit, hanya kaki-kakinya saja yang dilapisi emas. Nah, jenis prosesor seperti ini Pentium 4 ya, soket 478. Ini kalau dibuka, dia chipnya itu seperti ini di dalam, chip kaca. Jadi kandungan emasnya hanya ada di kaki-kakinya ini. Kakinya ini terbuat dari besi karena lengket sama magnet ya, dan dilapisi emas. Nah, ya, soket 478. Ini nggak banyak kandungan emasnya, hanya di kakinya saja. Tapi kalau jenis prosesor di bawah Pentium 3, nah, itu baru, atau Pentium 3 yang jenis Celeron seperti ini. Ini Celeron. Ini kandungan emasnya lumayan banyak, karena dia ini jumlah kakinya kan banyak. Nanti dia di sini ada semacam ruang ya. Sini ada seperti ini tadi, seperti yang kita buka tadi, tapi lebih besar. Nah, seperti ini, tapi ada sekitar 3 tingkat. Jadi kakinya itu kan sangat banyak, benang emasnya juga banyak. Untuk jenis prosesor yang masih menggunakan slot 1, nih, prosesor slot 1 seperti Pentium 3 Celeron, Pentium 2, nah, Pentium 2 yang slot 1 itu lumayan banyak kandungan emasnya. Kalau prosesor jenis seperti ini, soket 775 atau soket 1155 dan seterusnya, ini sangat sedikit kandungan emasnya. Ini hanya tembaga, dalamnya juga chip kaca seperti ini. Nempel langsung ke PCB gini. Kakinya juga tidak ada, cuman PCB aja. Jadi emasnya hanya ada di lapisan PCB ini aja. Ini makanya ini kalau dijual kiloan dia murah, jenis prosesor seperti ini. Nah, untuk jenis prosesor yang seperti ini barulah banyak emasnya ini. Nah, ini MMX 166. Ini Pentium 1 ya. Ini banyak sekali kandungan emasnya. Ini kakinya ada, nanti benang emas di dalam juga ada.
Seperti ini dia prosesor Pentium 1 MMX ya. Nah ini juga sama, Pentium 1 MMX. Ini kalau dilepas penutupnya ini dia ada sekitar 3 tingkatan, dan masing-masing tingkatan itu banyak benang emasnya terhubung ke chipnya. Nah, yang lebih mantap lagi ini prosesor jenis seperti ini, jenis Pentium 1 juga. Ini kalau nggak salah 233 MHz speednya, MMX. Nah, dia di kakinya ada, ininya juga lapisan emasnya cukup tebal. Nih, pernah saya gores tapi enggak. Nah, ini belum hilang lapisan emasnya, sudah digores pakai pisau juga belum hilang ya. Lumayan banyak sekali kandungan emasnya. Kalau dibuka juga di dalam ada benang emasnya lagi ya. Untuk ini prosesor ini, IC jenis ini, IC dari RAM DDR1 ini RAM DDR1 ini juga ada kandungan emasnya lumayan. Ini kalau nggak salah kalau diambil chipnya aja, dia kalau ditimbang kiloan itu 1 kilonya mungkin bisa dapat 1 sampai 1,5 gram emas. Nih, dari chip yang DDR1 ya, DDR1. Untuk chip yang seperti ini ya, chip DDR3 ini BGA. Nah seperti mana ya, nih seperti ini. Nah ini kandungan emasnya lebih sedikit dari yang jenis seperti ini yang tadi. Nah, kalau 1 kilogramnya seperti ini nih, mungkin bisa dapat hampir 1,5 gram sampai 1 gram lah. Ya, untuk jenis-jenis IC yang lain ya sepertinya sudah semua ya. Atau kalau ada yang lainnya ya di video yang lain nanti diulas ya. Intinya setiap IC ini itu ada kandungan emasnya ya, walaupun IC seperti ini ambil aja nih, IC logic ini seperti SN74LS sekian-sekian. Nah itu IC logika ini 7404 atau 45 sekian-sekian. Nah itu ambil aja, walaupun kandungan emasnya sedikit tapi kan ada. Nah, oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.